Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hamdah Siti Hamsana selaku dosen mata kuliah keterampilan menyimak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, pada kesempatan berbahagia ini saya akan membahas materi bab 1 mengenai keterampilan bahasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Clarita Angelia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi. Manusia hidup dengan bahasa. Tanpa bahasa, tak akan ada hubungan saling interaksi antar manusia. Tak akan ada peradaban manusia dan tak akan ada juga suatu negara. Bahasa merupakan identitas suatu bangsa, bahasa merupakan pemersatu, dan bahasa juga merupakan sarana untuk mengungkapkan perasaan. Yang pertama ada keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan bahasa yang meliputi 4 aspek yang harus teman-teman pahami. Yang pertama ada keterampilan menyimak, listening skill, dan yang kedua ada keterampilan berbicara, speaking skill, keterampilan membaca, reading skill, dan terakhir keterampilan menulis, writing skill. Dalam keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu pemahaman hubungan urutan. Mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara. Keterampilan bahasa juga menjadi wujud bukti penguasa bahasa sebagai alat komunikasi atau alat transaksi pesan. Keempat aspek tersebut bukan hanya mendukung dalam lingkup ruang berbahasa saja, melainkan dalam ruang hidup pun berhubungan erat. Dalam proses komunikasi, suatu aspek keterampilan berbahasa, baik lisan maupun tertulis adalah hal penting. Pribadi yang memiliki pengalaman pribadi yang cukup luas akan dapat mengungkapkan maksud dan memahami maksud orang lain dengan mudah. Menyimak. Keterampilan yang paling mendasar ialah menyimak. Setiap orang tentu melakukan kegiatan menyimak, mulai dari mendengarkan berita, cerita, dan berbagai informasi lainnya baik melalui TV, radio, dan lain-lain. Menyimak berbeda dengan mendengar. Mendengar hanya menerima informasi yang dipendengarkan saja tanpa melalui penyerapan dan pemilihan informasi dalam kinerja otak, sehingga hanya tersimpan dalam short term memory, ingatan jangka pendek. Mendengar identik dengan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sedangkan menyimak adanya sebuah proses penyerapan dan pemilihan informasi dalam otak sehingga disimpan dalam long term memory, ingatan jangka panjang. Disinilah kerja otak bekerja dan berkembang dengan lebih baik. Berbicara. Keterampilan berbicara pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya sebagian orang mampu melakukannya. Berbicara diartikan suatu penyampaian ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Membaca. Pusat pemerolehan berbagai pengetahuan keterampilan dari menyimak, berbicara, dan menulis ialah membaca. Aktivitas membaca sama halnya dengan pemerolehan apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Selain itu, membaca dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan pembendaharaan kata, memberi pengetahuan, menambahkan proses pengayaan pribadi, dan mengembangkan intelektualitas. Menulis. Menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Orang yang gemar, pandai, dan telah menulis berarti ia telah mencoba mengaktifkan indera yang ada pada dirinya melalui apa yang ia lihat, dengar, rasakan, cium, dan raba, kemudian teraplikasikan ke dalam rangkaian kata dan bahasa. B. Menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara adalah dua kegiatan berbeda, namun erat dan tidak terpisahkan.
Kegiatan menyimak pasti dilakukan terlebih dahulu daripada kegiatan berbicara. Menyimak pada hakikatnya adalah mendengarkan dan memahami isi bahan simakan. Karena itu, dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama menyimak adalah menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahasa simakan. Berbicara yaitu keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Keterampilan berbicara menunjang keterampilan menyimak, membaca, dan menulis. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasaan dari batasan ini, dapat kita katakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar, audible, dan yang kelihatan, visible, yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Kegiatan menyimak dan berbicara saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, dan interview. Berikut adalah hal-hal yang dapat diperlihatkan hubungan antara menyimak dan berbicara sebagai berikut. Yang pertama, ujaran biasanya melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menyimak berarti membantu meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Yang ketiga, bunyi suara yang didengar merupakan faktor penting yang terpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Yang keempat, ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Yang kelima, anak yang lebih mudah, lebih cepat dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit daripada kalimat-kalimat yang dapat diucapkan. Yang keenam, kata-kata yang dipelajari sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang atau stimuli, serta kata-kata banyak memberi bantuan atau pelayanan dalam menyampaikan gagasan. Yang terakhir, berbicara dengan bantuan alat-alat peraga atau yang disebut visual aids akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik dari pihak menyimak. Umumnya, sang anak mempergunakan bahasa yang didengar serta disimaknya. Selanjutnya di sini ada gambaran hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara itu dilakukan dengan tatap muka atau dua arah. Berbicara itu ada berbicara langsung, apresiatif, reseptif, fungsional. Jika menyimak, ada yang menyimak langsung, produktif, dan ekspresif. Selanjutnya ada menyimak dan membaca. Ada persamaan antara menyimak dan membaca, yaitu kedua keterampilan tersebut bersifat menerima atau reseptif. Tetapi pengertian reseptif di sini yang dimaksud adalah reseptif yang aktif, bukan reseptif yang pasif. Artinya, kegiatan yang menyimak dan membaca yang dilakukan oleh seseorang tersebut melibatkan secara aktif indera pendengaran dan penglihatan serta pikiran atau syaraf-syaraf otak untuk mencerna dan memahami isi ujaran atau bacaan yang diterima melalui bahasa lisan dan tulisan, serta menyimpan dalam ingatan penyimak serta pembaca. Hal ini mustahil dilakukan jika tak ada keaktifan seluruh pikiran, pendengaran, dan penglihatan dan pikiran seseorang dalam melakukan kegiatan menyimak. Sedangkan bedanya dengan membaca dan mendengar atau menyimak, bedanya menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari bahasa tulis. Dengan perkataan lain, menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara, sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis.
Selanjutnya, keterampilan menyimak juga merupakan faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Dari suatu penelitian, para pakar atau ahli memperlihatkan beberapa hubungan antara menyimak dengan membaca seperti berikut ini. Yang pertama, pengajaran serta petunjuk-petunjuk dalam membaca diberikan oleh sang guru melalui bahasa lisan dan kemampuan sang anak untuk menyimak dengan pemahaman sangatlah penting. Yang kedua, menyimak merupakan cara atau metode utama bagi pelajaran lisan selama tahun-tahun permulaan di sekolah. Yang ketiga, walaupun menyimak pemahamannya lebih unggul daripada membaca pemahaman, namun anak-anak sering gagal untuk memahaminya dan tetap menguasai fakta apa yang mereka dengar. Yang keempat, para pelajar membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak yang lebih efektif dan sabar. Yang kelima, kosakata atau pembendaharaan kata menyimak yang sangat terbatas mempunyai kaitan dengan kesukaran-kesukaran dalam belajar membaca secara baik. Yang terakhir, bagi pelajar yang lebih besar atau tinggi kelasnya, korelasi antara kosakata baca dan kosakata simak atau reading vocabulary dan listening vocabulary sangat tinggi, mungkin 80% atau lebih. Selagi keterampilan menyimak dan membaca erat hubungannya, maka peningkatan pada yang satu turut pula menimbulkan peningkatan pada yang lain. Kedua-duanya merupakan proses saling mengisi. Ada persamaan dan perbedaan menyimak dan membaca. Persamaannya, keduanya bersifat apresiatif. Keduanya bersifat reseptif, artinya menerima informasi dari sumber. Yang ketiga, keduanya bersifat fungsional. Dan perbedaannya adalah membaca melakukan kegiatan komunikasi secara tidak langsung, sedangkan menyimak melakukan komunikasi secara langsung. Yang kedua, media yang digunakan dalam kegiatan menyimak adalah secara lisan atau hasil kegiatan berbicara, sedangkan membaca menggunakan media tulis atau hasil kegiatan menulis. Berbicara dan membaca. Perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan baca sangat berkaitan erat. Kemampuan-kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan serta keterampilan bagi pengajar membaca. Kemampuan-kemampuan umum berbahasa lisan yang mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan-penggunaan kalimat lengkap, pendengaran yang tepat, dan kemampuan menghubungkan kejadian-kejadian dalam urutan yang wajar dan logis akan sangat berpengaruh pada pembelajaran membaca. Apabila anak mempunyai kemampuan berbahasa lisan yang baik, seperti yang telah diuraikan di atas, maka proses belajar membacanya pun akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, apabila anak tidak bisa mengucapkan ujaran yang jelas dan lancar, serta kosakata yang dikuasainya belum banyak, maka anak akan mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Misalnya, anak yang pengucapan ujarannya kurang jelas dan lancar, maka saat membaca permulaan dengan teknik membaca nyaring, anak tersebut akan mengalami kesulitan karena membaca nyaring melibatkan kemampuan melihat, bacaan, dan mengucapkan secara nyaring. Begitupun dengan anak yang kosakatanya belum luas, maka saat belajar membaca permulaan, ia akan mengalami kesulitan dalam memahami makna teks bacaan yang dibaca. Tetapi pada saat tahap membaca pemahaman, dengan sering membaca, maka kemampuan berbicaranya akan meningkat karena ia menguasai kosakata yang luas dan belajar merangkai kalimat efektif melalui membaca. Berikut ini dijelaskan hubungan-hubungan antara bidang kegiatan lisan dan membaca. Yang pertama, performansi atau penampilan membaca berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lisan. Yang kedua,
Orang yang gemar membaca juga lebih tepat dalam berujar karena tahu ejaan yang benar. Yang ketiga, meningkatkan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Yang keempat, pola-pola ujaran yang tuna aksara mungkin mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. Yang terakhir, jika pada tahun-tahun awal sekolah, ujaran membantu suatu dasar bagi pelajar membaca, maka membaca bagi anak-anak kelas tinggi turut membantu meningkatkan bahasa lisan mereka. Misalnya, kesadaran linguistik mereka terhadap istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baik, dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa pada saat anak masih di kelas rendah, kemampuan berbicara akan sangat menentukan kemampuannya dalam membaca. Sedangkan pada anak di kelas tinggi, kemampuan membaca anak akan sangat bermanfaat dalam untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari pembahasan materi ini, setiap keterampilan itu erat sekali berhubungan dengan ketiga keterampilan lainnya dengan cara beraneka ragam. Yang kedua, keterampilan bahasa yang dalam bahasa Inggris disebut language, art, and skill. Istilah art itu seni atau kiat, dipergunakan untuk melukiskan sesuatu yang bersifat personal, kreatif, dan original. Sebaliknya, kata skill, keterampilan, dipakai untuk menyatakan sesuatu yang bersifat mekanis, eksak, impersonal. Yang ketiga, menyimak dan membaca erat berhubungan dalam hal bahwa keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Yang terakhir, beberapa proyek penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dengan kesiapan membaca. Telah tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan-kemampun umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang, pengalaman yang menguntungkan, serta ketentraman bagi pengajaran membaca. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.